Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Via. Kita ketemu lagi. Aku udah lama banget kayaknya nggak bikin video kayak di depan kamera gini. Kali ini aku pengen ngebagiin 3 kesalahan yang aku bikin waktu aku daftar beasiswa Fulbright. Closed doors, I'm a fool for your love. Jadi di tahun 2023 ini aku daftar 2 beasiswa, yaitu LPDP dan Fulbright. Alhamdulillah aku lulus LPDP, tapi Fulbrightnya enggak. Semoga kamu nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku. Pertama, aku kirim berkas itu mepet deadline. Jadi Fulbright itu kan sempat perpanjangan waktu gitu di tahun 2023 ini. Kalau nggak salah tuh deadline-nya dari akhir Februari jadi awal Maret. Aku yang tadinya nggak kepikiran untuk daftar Fulbright, jadinya memanfaatkan kesempatan dong. Dan karena waktu itu mikirnya kayak, ya udah lah ya, yang penting daftar aja gitu. akhirnya aku riset seadanya, cari universitas-universitas yang ada di US yang memiliki jurusan yang aku minati. Dan alhamdulillah dapet nih. Kalau di Fulbright kita tuh bisa ngelis sampai 4 universitas dengan jurusan yang satu area. Aku nyiapin berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu dalam waktu yang benar-benar sesingkat-singkatnya. Fulbright itu kita harus ngirim hard copy-nya, dikirim ke alamat Aminef yang ada di Jakarta. Aku agak lupa waktu itu detailnya tuh tanggal 1 atau tanggal 3 gitu ya. Pokoknya aku tuh bener-bener kirim lewat pos di tanggal terakhir itu. Kalau kamu ngirimnya mepet deadline juga sebenarnya nggak masalah. Yang penting persiapan kamu tuh sebenarnya harus matang. Tapi alhamdulillah waktu itu segala administrasinya, dokumen-dokumennya bisa aku siapkan, termasuk surat rekomendasinya. Yang kedua, esai aku nggak ada yang nge-proofread. Ini beneran bukan clickbait. Sebenarnya dokumen-dokumen di Fulbright itu nggak terlalu banyak sih yang disiapin. Ada beberapa hal yang perlu diisi dalam formulir, tapi yang paling penting itu yang agak panjang ya, itu adalah personal statement dan juga study plan. Personal statement dan juga study plan aku itu nggak ada yang nge-proofread. Karena tadinya nih aku udah daftar LPDP, personal statement dan study plan aku untuk LPDP dan Fulbright sebenarnya mirip-mirip aja. Tentu ini juga ada faktor aku daftarnya terlalu mepet, makanya kalian jangan mepet deadline guys. Tapi yang gak aku pikirin adalah objektif atau tujuan dari setiap beasiswa itu kan berbeda-beda ya. Jadi gak bisa disamain nih value dari LPDP dan juga value dari Fulbright. Dan inilah yang membedakan dan mengharuskan kamu minta tolong alumni Fulbright untuk ngebantu proofread esai kamu. Yang ketiga, alhamdulillah banget meskipun aku ngirimnya tuh mepet deadline, aku bisa masuk untuk interview. Nah waktu itu kesalahan yang paling besar yang aku bikin saat mendaftar Fulbright itu adalah aku tidak mempersiapkan dengan matang interviewku. Padahal sebenarnya interview Fulbright itu sangat-sangat menyenangkan. Interview Fulbright itu cuma sekitar 25 menit dan itu sebenarnya personal banget. Tapi aku tuh bener-bener gak nyiapin dengan baik gitu. Aku latihan interview Fulbright itu bener-bener kayak H-1 banget. Dan itu kayak cuman 2-3 pertanyaan doang. Tapi sebenarnya kenapa aku tidak mempersiapkan interview Fulbright ini? Karena aku nothing tulus gitu. Aku udah latihan banyak juga nih untuk interview LPDP. Jadi aku pikir di Fulbright ini aku juga akan memiliki performa yang baik. Dan ternyata enggak. Ya jelas enggak lah. Semua itu harus dipersiapkan dengan matang. Apalagi, balik lagi seperti yang aku bilang, setiap beasiswa itu memiliki value yang berbeda. Ketika aku nyiapin LPDP, ya tentu ini akan berbeda dengan ketika aku menyiapkan Fulbright. Karena 2 beasiswa ini memiliki objektif yang berbeda. Dan itu menjadi salah satu penyesalanku sih. Karena jurusan dan universitas yang ada di US yang aku inginkan, itu sebenarnya salah satu yang paling bagus di dunia. Pertanyaan interview di Fulbright itu sebenarnya personal banget. Kalau kalian pernah nonton, ada video salah satu alumni Fulbright gitu yang sharing juga di YouTube, dia bilang pertanyaan-pertanyaan dia itu bentuknya konfirmasi dari esai yang dia tulis. Dan aku membenarkan itu, karena aku juga banyak ditanyain soal esai aku. Aku pengen banget sharing ke teman-teman beberapa pertanyaan yang aku dapat waktu interview Fulbright kemarin, tapi mungkin di video yang berbeda aja kali ya. Itu tadi teman-teman 3 kesalahan yang aku bikin waktu aku daftar beasiswa Fulbright. Meskipun aku nggak lolos beasiswanya, ini menjadi langkah yang sangat berarti untuk aku dan menjadi refleksi yang luar biasa yang tentu menjadikan aku lebih baik. Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran dari kesalahan aku ini, dan good luck untuk aplikasi beasiswa Fulbright 2024. Sampai ketemu di video selanjutnya.